meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang akan dipimpin oleh Anissa. Silahkan Anissa. Ayo Anissa. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya, berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya anak-anak, apakah masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang elemen coding dan kaan. Siapa yang masih ingat apa aja elemen coding dan kaan? Bisa kita lihat di sini ya. Elemen coding dan kaan. Yang pertama apa itu, Nak? Berpikir, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak sudah tahu belum pada kesempatan ini kita akan belajar apa? Sudah tahu belum? Belum. Nah, bisa kita lihat bersama ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Komputasional. Kalau mendengar kata komputasional, kalian ingat apa? Komputer. Ya. Ada yang tahu nggak? Bisa menyimpulkan nggak? Berpikir komputasional artinya apa? Siapa? Coba Vanessa. Oh, berpikir seperti komputer, kata Vanessa. Nah, benar ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Vanessa. Nah, kita lihat lagi ya, Nak ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Yang kedua, menyusun solusi langkah demi langkah secara logis dengan cara berpikir kritis. Yang ketiga, menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol secara kreatif. Nanti kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Siapa nak? Berpikir cara komputer bekerja. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ini? Nanti bisa kita jelaskan ya. Kita lihat nih, pengertian. Nih, yang belum tahu ayo kita sebut yuk, dia tahu. Pengertian berpikir komputasional adalah proses berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk memecahkan masalah seperti cara komputer bekerja. Artinya nanti kita belajar berpikir seperti cara komputer itu bekerja. Nah, seru pasti nanti ya. Nah, selanjutnya, jadi kita berpikir
belakang. Caranya kalau kita ada di kelas ini gimana nak biar nggak nabrak pintu? Cara yang pertama apa? Lewat pintu. Habis lewat pintu kan ada sini. Terus kita apa nak? Belok kemana? Kiri atau kanan? Belok kanan. Terus jalan. Terus habis jalan terus belok kemana? Kiri atau kanan? Belok kanan. Habis belok kanan lurus. Habis belok kanan belok kiri atau belok kanan lagi? Habis belok kanan
Belok kanan dan belok kiri. Bisa dipahami seperti tadi ya? Bisa dipahami? Oke, Ibu lakukan ya. Ada yang ingin ditanya atau tidak? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan presentasi hasil kerja kelompok kalian ya, Nak ya? Ya. Oke, nah Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya lebih dulu? Siapa? Ngomong pada. Kelompok kulit. Akan maju kelompok kulit. Di sini aja, Nak. Semua maju dong. Simak nak, kalau ada yang bisa dipahami nanti ada sesi tanya jawabnya ya. Ini apa ya? Ada salam dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok murid akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Supaya bisa sampai kepada tepat waktu.
belok kiri lurus, belok kanan lurus, belok kanan lurus, belok kiri lurus, belok kiri lurus, belok kanan lurus, belok kiri lurus, belok kanan lurus, belok kiri lurus, belok kanan lurus, belok kanan lurus, belok kiri sampai ke sekolah. Tanyakan ke temannya, teman-teman, apakah ada yang menginginkannya? Teman, apakah ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan tutup nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok mawar. Selanjutnya tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Oke anak-anak, halo. Apakah langkah-langkah yang anak-anak susun tadi sudah umum? Ya. Kenapa sudah unggul? Karena bisa membantu Ani dan Aan dan Ano asal sampai kemana? Sekolah. Bayangkan bagaimana kalau langkah-langkahnya tidak lurus? Apa yang terjadi kalau langkah-langkahnya tidak lurus? Bisa tersesat, bisa kesasar, ya nak ya? Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah diskusi kelompok. Sekarang berdiri semua, ada ice breaking. Oke, berdiri semua. Berdiri semua. Seperti biasa ya, sini berdiri. Masih ingat tidak? Simon berkata. Ya, gurunya Simon berkata. Ya, masih ingat tidak? Contoh ya. Simak sini semua. Kuda Simon berkata. Kalau Simon tidak berkata, kita sebutin enggak? Enggak. Nah, Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, turunkan.
Tidak ada kesulitan? Oke, sudah hebat ya. Selanjutnya, Ilham. Apa Ilham kesulitan yang Ilham alami? Oh, menentukan banyak jalan yang tepat ya, Nak, ya. Oke, bukti apa lagi? Oh, menentukan sama ya, seperti Ilham. Ada lagi jawaban yang lain? Apa kesulitan yang kamu hadapi saat belajar sama tadi? Biasanya coba ada itu. Oh, menyusun pola langkahnya, ada itu bingung. Oke, baiklah ya Nak ya. Tidak apa-apa, namanya juga kita belajar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ibu ingin bertanya lagi. Mengapa penting membuat instruksi yang terstruktur dan Oke, Densa. Apa Densa dulu? Supaya tidak tersesat. Supaya tidak tersesat, kata Densa. Supaya cepat sampai ke tujuan. Ada yang berbeda? Betul, ya. Supaya tidak tersesat. Oke, betul. Baik. Terima kasih anak-anak semua. Sekarang ada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga nih. Bagaimana cara agar solusi kita tidak menabrak rintangan? Berjalan dengan langkah Vanessa, coba Vanessa. Berjalan dengan pola yang benar, kata Vanessa. Oke, bagus. Ada lagi yang berbeda mungkin. Ada yang lagi. Berjalan dengan langkah yang tepat. Nah, baiklah anak-anak. Selanjutnya ini bertanya lagi ya Nak ya. Hal baru apa yang kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Abah, Ibnu. Bisa berpikir seperti cara Rama dulu, Rama. Adis sudah lagi, Rama. Bisa berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, kata Rama. Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan cara berpikir komputasional. Itu cara berpikir seperti komputer, supaya apa tadi katanya, tidak apa tadi? Supaya tidak tersesat, tidak menabrak, terus supaya tidak nyasar, supaya bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Anak-anak, apakah ada yang tidak anak-anak pahami dalam pembelajaran hari ini? Ada. Adakah yang tidak anak-anak pahami? Adakah kalau yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sebenarnya tidak, ya saya pembelajaran